Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Subianto, calon guru penggerak angkatan kelima yang berasal dari SDN Pasongkongan 1, Kecamatan Pasongkongan, Kabupaten Sumeneb. Pada kali ini saya akan memberikan materi yang berhubungan dengan koleksi antar materi, yaitu koleksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantoro, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Keempat modul ini sangat erat berkaitan dan harus jalan, saling terintegrasi, saling bergantung. Jadi, ketika salah satu modul tidak kita laksanakan, maka akan mempengaruhi pada modul-modul yang lain. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro telah kita ketahui bersama bahwa tujuan daripada pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari pernyataan Ki Hajar tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan harus menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Jadi, filosofi KHD ini erat kaitannya dengan modul yang kedua, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Telah kita ketahui bahwa nilai dari seorang guru penggerak adalah yang pertama, seorang guru penggerak harus bersikap mandiri, bersikap reflektif, inovatif, bisa berkolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran dari seorang guru penggerak itu sendiri, yang pertama, seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak menjadi coach bagi guru-guru yang lain. Seorang guru penggerak mendorong kolaborasi dengan guru ataupun dengan pihak-pihak lain di luar sekolah. Seorang guru penggerak harus bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, seorang guru penggerak harus bisa menggerakkan komunitas praktisi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang lebih besar. Nah, ketika seorang guru penggerak sudah memenuhi nilai dan perannya sebagai guru penggerak mengimplementasikan dalam langkah-langkah konkret, maka seorang guru penggerak untuk mewujudkan suatu perubahan, maka diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai nilai dan peran guru penggerak. Visi tersebut dapat terwujud atau tercapai jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah dan semua pihak yang erat kaitannya dengan pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan
langkah-langkah nyata atau langkah-langkah konkret dengan menggunakan suatu metode yang kita kenal dengan metode apresiatif inquiry. Di mana dalam metode apresiatif inquiry ini kita kenal dengan istilah tahapan Bagja. Adapun tahapan-tahapan Bagja itu sendiri, pertama meliputi satu, kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan sebuah perubahan. Yang kedua, dari pertanyaan tersebut kita mengambil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita menggali mimpi, menggali harapan-harapan yang akan kita wujudkan pada hari depan. Yang keempat, kemudian kita menjabarkan mimpi tersebut dalam rencana-rencana, baik rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, maupun rencana jangka panjang. Setelah rencana kita atur, baru langkah yang kelima, yaitu kita harus bisa mengatur atau kita harus bisa mengeksekusi. Nah, dari tahapan-tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan rasa nyaman pada murid dalam proses pembelajarannya. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta lingkungan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk memperlakukan budaya positif inilah kita harus melakukan beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak atau mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri mereka atas apa nilai-nilai internal yang telah mereka dapatkan. Sedangkan yang kedua yaitu nilai kebajikan atau nilai keyakinan kelas. Tujuan mulia ini sangat mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebajikan universal yang dianut atau diyakini oleh murid itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, kita harus melakukan posisi kontrol. Seorang guru harus melakukan beberapa posisi kontrol ketika dia menemui beberapa kesalahan yang telah dilakukan anak didiknya. Ada posisi kontrol sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, dan posisi kontrol sebagai pemantau, dan terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Setelah kita melakukan posisi kontrol, langkah keempat yaitu kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar dari seorang murid. Karena pada dasarnya ketika seorang murid melakukan sebuah kesalahan, itu adalah cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar seorang murid atau manusia pada umumnya dibedakan menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima, kebutuhan untuk penguasaan suatu hal, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Setelah kita tahu kebutuhan dasar murid, maka kita melakukan langkah yang kelima, yaitu langkah segitiga restitusi. Pada langkah segitiga restitusi ini, kita melakukan 3 buah tindakan. Tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas murid yang telah melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua, kemudian kita melakukan validasi terhadap tindakan murid tersebut. Kemudian yang ketiga, kita menghubungkan dengan
keyakinan kelas yang telah ditentukan bersama antara murid dan guru. Ketika ketiga langkah restitusi tersebut kita lakukan, maka permasalahan di kelas akan bisa diatasi oleh murid itu sendiri dan murid dapat kembali pada kelompoknya dengan membawa karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Demikianlah koneksi antar materi, filosofi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol, sebuah teori yang menjadi landasan bahwa apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Tapi apabila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, serta ubahlah paradigma kita. Motivasi hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang termotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman. Motivasi pemberi penghargaan, motivasi orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang berasal dari motivasi internal siswa dan disepakati antara guru kelas dan siswa. Sedangkan segitiga restitusi adalah langkah-langkah restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah ketika awalnya saya berpikir bahwa dengan hukuman siswa akan disiplin dan bisa merubah karakternya. Ternyata semua adalah keliru besar. Dengan hukuman siswa saya tidak bertambah disiplin dan tidak dapat memperbaiki kesalahannya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Awalnya strategi yang ditempuh untuk menanamkan disiplin positif di sekolah saya adalah dengan sanksi atau hukuman. Tapi ini relatif tidak berjalan efektif ketika sanksi tersebut tidak berjalan berkelanjutan atau tidak ditindaklanjuti oleh guru yang lain. Maka strategi hukuman tidak memberikan solusi seperti yang diharapkan. Sanksi hukuman akan berjalan lebih efektif jika siswa juga diberikan pesan-pesan moral bahwa apa yang kurang baik dilakukannya di sekolah akan berdampak pada dirinya juga. Awalnya saya berpikir bahwa sangatlah mudah bagi saya sebagai seorang guru untuk mengontrol dan mengendalikan siswa saya dalam hal meningkatkan budaya positif di kelas, serta mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi siswa saya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman waktu menegakkan budaya disiplin siswa dengan sanksi atau hukuman, dan pengalaman waktu mencari solusi atas permasalahan siswa
dengan posisi sebagai teman dan pemantau. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya waktu itu merasa sudah sangat benar, karena saya sebagai seorang guru bisa dengan mudah mengontrol semua siswa saya di kelas, baik ketika saya memposisikan saya sebagai pemberi hukuman, sebagai teman, maupun sebagai pemantau. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik adalah disiplin positif, nilai kebajikan universal yang disepakati bersama sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah perbaikan posisi kontrol, karena rata-rata di sekolah saya posisi kontrol yang dilakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol sebagai penghukum, itulah posisi yang sering saya lakukan. Perasaan saya sudah merasa benar karena murid berubah menjadi disiplin dan saya lihat bisa memperbaiki kesalahannya. Setelah belajar modul ini, posisi yang cenderung saya pilih adalah sebagai manajer, karena dengan posisi ini saya bisa mencarikan solusi atas permasalahan murid dari diri mereka sendiri, sehingga rasa ketergantungannya kepada guru pelan tapi pasti bisa hilang dengan sendirinya, serta murid termotivasi dari dalam untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah menggunakannya, tapi langkah-langkah yang saya tempuh terkadang tidak sesuai dengan tahapan pada segitiga restitusi. Ketika siswa sudah mengakui kesalahannya, maka saat itu saya meminta siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif adalah kerjasama dan sama kerja antar sesama warga sekolah tanpa membeda-bedakan latar belakang, baik senioritas maupun ASN dan yang non-ASN. Satu sudut pandang antara sesama warga sekolah dalam memandang semua persoalan yang bermuara pada tumbuh kembangnya siswa didik yang berkepribadian profil pelajar Pancasila. Jika tidak sempat memakan roti, jangan lupa untuk sarapan. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat memberi manfaat pada murid di masa depan. Terima kasih.